Halo, kembali lagi di channel Utopra, channel yang membahas budidaya ikan nila dengan sistem RAS di kolam terpal D3. Ini sudah masuk hampir minggu 1 bulan ya. Kemarin ikan ditebar pada tanggal 20 Juni, jadi sudah hampir 1 bulan. Beberapa hari ini tidak sempat buat video karena ada kesibukan lain. Kondisi ikan masih sangat sehat. Dari video terakhir ikan hanya ada mati 2 ekor. Sampai sekarang tidak ada lagi mati, dan ikan sudah pertumbuhannya sudah nampak cukup besar ya. Sudah ada 2-3 jari. Hari ini saya mau melakukan pembersihan chamber mekanis karena saya bongkar chamber biologis yang satu karena ada sedikit kebocoran, jadi harus segera diperbaiki. Oke. Nah, bagaimana cara pembersihan chamber mekanisnya nanti langsung kita lihat saja di video. Nah, ini kondisi chamber mekanis kolam ya. Kotorannya sudah sangat menumpuk. Jadi sudah waktunya dilakukan pembersihan agar kondisi kolam tetap terjaga dan ikan tetap sehat. Nah, pertama-tama kita buka dulu pipa yang dari pompa ya, supaya lebih gampang dalam pembersihannya. Ini agak susah karena sambil video. Nah, ini pipa yang dari pompa, dia disambung T terus elbow ke bawah. Nah, ini T-nya gunanya nanti ini disambung pipa lagi ke atas. Ini guna T-nya. Dia disambung pipa lagi ke atas. Ini fungsinya supaya kalau ada mati lampu atau pompanya mati, jadi air tidak balik lagi ke chamber pompa, karena chamber filternya ini lebih tinggi dari chamber pompa ya. Jadi supaya air tidak balik lagi, maka dibuat ini untuk jalur udara masuk. Untuk sistem pembersihannya sendiri sebenarnya cukup gampang ya. Jadi kita cuman perlu ngaduk-ngaduk jaring nelayannya ini. Kita aduk-aduk beberapa kali sampai bersih. Terus kita angkat keluar. Setelah kita angkat keluar, terus setelah itu kita lakukan lagi sekali lagi atau 2 kali lagi sampai jaring nelayannya benar-benar bersih. Setelah itu air dalam chamber ini kita bersihkan, kita buang melalui keran yang ada di bawah. Nah, setelah chambernya tongnya kosong, kita bersihkan dalamnya. Terus setelah itu kita isi air lagi, kita cuci sampai bersih. Setelah itu kita kosongkan, lalu kita susun lagi jaring nelayan yang sudah bersih ke dalam. Terus sudah selesai. Jadi kita sudah bisa mengisi air lagi dan bisa menjalankan sistem sirkulasi di dalam kolam lagi. Nah, jadi caranya cuma diaduk-aduk gini aja ya, diputar-putar. Sudah terlihat airnya sudah sangat kotor. Terus satu lagi, ketika mencuci ini jangan kaget kalau ada cacing-cacing kecil ya, cacing-cacing seperti ini. Orang sini biasanya bilangnya cacing sutra. Itu salah satu indikasi bahwa sistem kolam kita berjalan dengan baik. Jadi cacing-cacing itu bisa hidup di dalam chamber-chamber filter kita. Nah, proses ini kita ulangi sampai semua media filter mekanis yang ada di dalam chamber mekanis selesai kita cuci ya. Nah, jadi seperti ini kondisi chamber kalau semua media jaring nelayan yang diangkat. Di bawah itu saya buat kipas angin, itu sarangnya kipas angin sebagai tatakannya, karena dia pas sama diameter tong filter kita. Jadi dia air masuk dari sini melalui yang didorong oleh pompa terus turun ke bawah. Di bawah itu saya buat
dua elbow ya, kiri kanan, jadi supaya arus air itu memutar. Jadi agar tujuannya itu arus memutar supaya kotorannya itu berkumpul di tengah, jadi lebih gampang untuk di backwash. Jadi saat ini kita mau bersihkan tongnya dulu. Jadi kira-kira seperti ini kalau kondisi pompa kita nyalakan, airnya itu muter ya, jadi kotorannya terkumpul di tengah dan tertahan di bawah karena ada jaring nelayan sebagai penyaringnya. Jadi kotorannya tidak naik ke atas dan tidak kembali ke kolam. Ini air dalam chamber udah kita isi lagi, terus kita ulangi lagi membersihkan jaring nelayannya dengan cara yang sama, dengan cara dicelup-celupkan. Jadi kita tinggal mencelup-celupkan jaring nelayannya lagi sampai bersih. Setelah semua jaring nelayannya kita cuci bersih, lalu kita susun lagi kembali ke dalam tong filter mekanisnya. Media filter jaring nelayannya kita susun serapi dan serapat mungkin ya, agar kotoran tidak terbawa naik dan kembali ke kolam. Nah, setelah semua selesai, tong filter mekanisnya dapat kita tutup kembali dan sudah dapat difungsikan kembali. Nah, setelah semua jaring nelayan yang ada di chamber filter mekanis selesai kita cuci, setelah itu kita sudah bisa menyalakan kembali pompanya. Nah, biasanya ketika selesai mencuci filter mekanis, air jadi sedikit keruh ya, tapi setelah besok pagi air akan kembali jernih kembali setelah filter mekanis kembali kita jalankan fungsinya. Ini karena pompa tidak dinyalakan selama beberapa jam pada saat pencucian filter mekanis, jadi kotoran ikan pada mengambang karena tidak tersedot ke chamber mekanis. Nah, selama pencucian jaring nelayan yang ada di chamber mekanis itu kita harus tetap menyalakan aerator sebagai sumber oksigen buat ikan. Jadi untuk maintenance kolam yang paling berat itu ya paling cuman itu ya, menyuci jaring nelayan atau media filter yang ada di filter mekanis. Itu biasanya saya lakukan sebulan sekali atau kadang juga 1,5 bulan sekali, tergantung melihat kondisi air. Sebenarnya caranya cukup simpel ya, paling kalau satu orang membersihkan itu chamber mekanis itu tidak lebih dari 30 menit lah. Jadi budidaya ikan nila dengan sistem RAS ini sangat sedikit ya perawatan atau maintenance kolam yang perlu kita lakukan. Kita cukup memberi pakan 2 atau 3 kali sehari saja, lalu 1 bulan atau 1,5 bulan kita melakukan pembersihan chamber mekanis, itu udah cukup. Jadi kita tinggal memberikan pakan dan menunggu sampai ikan-ikannya besar untuk dipanen. Jadi sekian saja video buat hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.